Karena aku sendiri nggak bisa membayangkan aku hidup tanpa bernyanyi. Bahkan kayaknya sampai nanti-nanti aku masih akan terus nyanyi. Sebagaimana audio itu penting, visual itu nggak kalah penting karena aku yakin menyajikan satu whole konsep yang holistik tuh penting banget untuk pengalaman setiap orang yang menontonnya nanti. Rasanya seperti nggak percaya sih bisa ada di titik ini, dalam arti berada di titik 25 tahun ini aku nggak percayanya adalah karena ternyata aku bisa survive dari banyak sekali fase yang aku rasa sangat menantang untukku. Dan yang kedua mungkin aku sangat merasa bersyukur karena di usia karir yang ke-25 ini masih diberikan kesempatan untuk berkarir. Karena aku rasa nggak semua penyanyi, khususnya perempuan gitu ya, punya kesempatan yang sama untuk bisa masih memiliki karir, masih punya kesempatannya, masih punya ruang untuk bereksplorasi, ruang untuk berekspresi, dan masih bisa ngeluarin karya-karya gitu deh. Pokoknya aku ngerasa sangat bersyukur atas hal itu. Kalau dalam hal bernyanyi, dalam seputar karirku, yang paling membahagiakan pastinya adalah bernyanyinya itu sendiri. Karena aku sendiri nggak bisa membayangkan aku hidup tanpa bernyanyi. Bahkan kayaknya sampai nanti-nanti aku masih akan terus nyanyi. Sampai akhirnya mungkin aku nggak bisa nyanyi lagi gitu kayaknya. Tapi semoga masih bisa terus nyanyi sampai akhir hayat nanti. Kalau ditanya tantangan yang paling berat, itu datangnya justru dari dalam diri, bukan dari luar gitu. Jadi di luar mungkin berubah-ubah, tapi bagaimana respon diriku terhadap perubahan tersebut yang menurutku adalah hal yang paling menantang. Dan menghadapi diri sendiri itu adalah tantangan yang paling besar menurutku. Tapi untukku malahan saat ini jadi kayak banyak sekali inspirasi yang datangnya justru dari anak gitu. Contohnya dari karya-karya, mungkin lebih dari 5, ada mungkin hampir 10 karya lah gitu yang lahir justru karena aku menjadi seorang ibu gitu. Jadi terinspirasi dari anak-anakku atau kehidupan berkeluargaku. Juga dalam keseharian ternyata kayak semangat dari anak-anak malahan jadi salah satu bensin utamaku gitu untuk berkarya. Aduh, konser Suara Semara ini akan menjadi konser yang luar biasa sekali karena kita menyiapkannya sudah cukup lama, dan konser ini tuh akan menjadi berbeda dari konser-konser yang pernah kalian lihat sebelumnya. Yang pertama adalah karena sajian musiknya. Jadi di konser Suara Semara ini kita mengedepankan konsep jazz orkestra, di mana rasa-rasanya ini tuh belum pernah digaungkan oleh musisi perempuan stated gitu ya, sebuah jazz orkestra di panggung yang besar gitu. Nah, tapi tidak hanya jazz orkestra saja, jadi justru ini akan berkolaborasi dengan banyak sekali genre musik lainnya seperti elektronik, disco, dan musik-musik kekinian yang akan dibalut ke dalam satu nuansa gitu. Jadi ini salah satu missionku kayaknya ya, karena root aku tuh kan emang ada di jazz gitu. Aku ngerasa sangat keluar gitu ketika aku nyanyiin lagu jazz. Jadi aku pengen banget bisa memperkenalkan jazz yang kini dan yang bisa didengerin gitu sama orang-orang. Maksudnya orang-orang juga nggak akan ngerasa kayak oh ini toh jazz gitu. Akan sangat menyenangkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, konser ini juga bukan hanya konser kayak nyanyi dari awal sampai akhir terus kita ngelis lagu gitu, enggak. Karena dia akan dibagi menjadi beberapa babak, di mana setiap babaknya itu kayak punya nuansa dan vibe-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak akan ada cerita lah dari setiap babak gitu. Kenapa namanya Suara Semara? Jadi dari awal sekali kepikiran untuk membuat si konser ini, pengennya namanya tuh nggak ada di dalam KBBI gitu. Jadi aku kayak pengen banget menciptakan sebuah term sendiri yang emang nggak ada gitu di kamus. Tapi memang Suara Semara sendiri adalah gabungan dari suara dan asmara, di mana selama 25 tahun terakhir dan juga nanti di konserku nanti
setiap lagu, setiap musik, setiap nada yang keluar itu keluarnya dari hati gitulah kira-kira. Karena aku selalu merasa bahwa musik itu bisa terus hidup menembus waktu. Jadi dulu waktu aku pertama kali mengawali karir di industri musik itu usianya kan masih 14 tahun, tahun 2000. Dimana pada saat itu yang dengerin musikku itu kebanyakan mungkin kayak usia 30 sampai 40 tahun. Ke 25 tahun kemudian mungkin saat ini mereka-mereka itu usianya sudah 65 tahun gitu ya, atau ya kalau lebih muda sedikit lah gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana ternyata kayak sekarang di setiap manggungku itu ada aja kayak anak-anak usia 20 tahun yang pada datang karena baru found out ada nih penyanyi namanya Andin gitu. Dan mereka dengerin lagu-laguku yang kayak 20 tahun yang lalu sebelum mereka lahir gitu. Jadi untukku ternyata pendengarku pun juga cukup lintas generasi dan aku merasa kayak setiap generasi itu saling terhubung satu sama lain dan saling menginspirasi satu sama lain gitu. Jadi kolaborasi lintas generasi itu bukan hanya sekedar kata, tapi untukku merupakan sebuah fakta bahwa setiap musisi itu saling menginspirasi satu sama lain, baik yang di generasi yang sama maupun lintas generasi seperti itu gitu. Tohpati itu aku sudah suka sekali dari lama sekali ya, dari zaman aku masih SD kayaknya udah dengerin album-albumnya. Tapi yang paling aku nggak nyangka adalah di album ketigaku aku berkolaborasi dengan Tohpati, beliau sebagai music producerku di album Gemintang. Dan di album tersebut juga akhirnya Mas Bontot aku manggilnya menulis hampir semua lagunya dan aku menulis hampir semua liriknya gitu. Jadi itu adalah kolaborasi kami pertama secara album. Lalu di tahun-tahun berikutnya sampai di tahun ini pun gitu ya, kami banyak sekali berkolaborasi di atas panggung. Dan yang paling bikin aku terkesima adalah setiap aku berkolaborasi dengan Tohpati, tapi beliau tuh dengan format jazz orkestra. Buatku kan setiap orang pasti punya ya gaya sendiri-sendiri dalam mengaransemen dan mengorkestrasi sebuah orkestra gitu. Aku suka sekali dengan gayanya Tohpati yang sangat manis tapi juga kayak ada kebebasan gitu di dalam style dan aransemennya. Jadi ketika aku memutuskan untuk mengkonsepkan jazz orkestra di dalam konser Suara Semara ini, rasa-rasanya nama Tohpati satu-satunya yang ada di otakku. Iya, di konser 25 tahun berkarya ini pastinya fashion tuh menjadi salah satu hal yang aku kedepankan gitu. Kayak sebagaimana audio itu penting, visual itu nggak kalah penting karena aku yakin menyajikan satu whole konsep yang holistik tuh penting banget untuk pengalaman setiap orang yang menontonnya nanti. Jadi tadi aku bilang ada 4 babak, di mana setiap babak itu tuh kayak bakalan ada nuansa dan vibe yang berbeda-beda gitu ya. Dari segi musiknya pun berbeda-beda dan dari segi outfitnya pun berbeda-beda. Jadi aku di sini bukan hanya sekedar kayak pesan baju ke desainer, tapi kita membawa justru baik desainer maupun musik, yuk kita masuk menyelami dunianya Andin tuh seperti apa di certain act gitu ya, dan kita mengkonsepkan bersama-sama gitu, baik dari segi nuansa, modelnya yang mungkin di-achieve untuk beberapa adegan yang ada di dalam si act tersebut gitulah kira-kira. Dan nanti aku juga akan 4 desainer yang akan berkolaborasi dengan aku adalah Yan Chen, ada Ivan Gunawan, Diba The Brand, kemudian ada Eddie Betty dan tentunya untuk aksesorisnya Rinaldi Yonardi kesayangan. Sebenarnya kalau tentangnya sih tentang sebuah pasangan yang kayaknya dua-duanya tuh udah melalui dinamikanya masing-masing gitu ya, lalu akhirnya end up dengan kayak orangnya oh ternyata kamu gitu, ujung-ujungnya tuh kamu, seperti itu. Jadi memang ceritanya ini cukup personal, kayak memang aku juga merasakannya sendiri bersama suamiku, tapi aku merasa pengen banget ketika cerita ini itu bukan hanya milik kita berdua gitu, jadi kepengennya orang lain yang punya cerita atau kisah yang serupa
ya bisa menikmatinya juga dan membuat lagu ini menjadi kisah cintanya mereka. Sesimpel karena aku belum pernah kerjasama dengan mereka. Jadi mungkin memang ya sekarang setelah 25 tahun berkarir, kalau misalnya aku diminta atau ditanya kayak mau bikin lagu kayak apa Din gitu, aku pasti akan pengen kerjasama dengan orang-orang yang belum pernah aku berkolaborasi bersama, dan pengennya tuh bikin lagu ya kayak yang aku belum pernah bikin gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Makanya nama Clara Riva muncul ketika orang-orang pada bilang, oh ini singer songwriter yang oke banget nih gitu. Lalu aku tertarik untuk pengen deh ngajak kerjasama karena aku belum pernah kerjasama gitu. Jadi begitu lagunya sudah jadi, aku pun juga kepikiran untuk diaransemen dan diproduseri oleh Sick. Padahal udah kenal lama sekali, tapi memang belum pernah bekerja sama dengan mereka sebagai produser dari musikku gitu. Jadi akhirnya ya udah kita bekerja sama. Kemarin kalau konsep dari videonya kebetulan kita menggodok bareng-bareng, tapi untuk modelnya aku turun tangan sendiri, milih sendiri karena memang aku tuh udah ngeliatin Hanggini sama Lutfi cukup lama di sosial media, dan aku aware sekali bahwa mereka tuh punya cerita yang kurang lebihnya sama dengan apa yang aku tuangkan gitu di dalam lagu. Aku ngerasa kayaknya nih harus Hanggini dan Lutfi banget nih yang memerankan menjadi model gitu. Aku nggak kenal sama mereka, jadi akhirnya aku nge-DM Hanggini untuk kenalan. Halo Hanggini, aku Andin gitu. Jadi dari situ baru kita ngobrol-ngobrol dan ternyata mereka setuju untuk menjadi model dari video klip aku. Yang pertama adalah Sweet, yang kedua Centil, yang ketiga Deg-degan. Pesan utama yang ingin disampaikan lewat lagu itu mungkin untuk kamu-kamu yang pada jomblo dan belum ketemu sama pasangannya masing-masing, dicari-cari lagi stok-stok lama atau mungkin orang yang belum pernah kamu lihat selama ini, maksudnya kenal tapi belum pernah dilihat gitu sebagai calon pacar, ya mungkin bisa di-consider. Jangan-jangan dia ujung-ujungnya. In a way dua-duanya sih, sebuah pencapaian dalam arti bisa bertahan selama 25 tahun, aku juga harus congratulate myself gitu ya, karena sudah melalui banyak sekali fase dan babak dan perjalanan yang ada dramanya, kadang ada sedihnya, banyak senengnya gitu. Jadi aku harus congratulate myself, so aku consider itu sebagai sebuah pencapaian. Tapi indeed ini juga adalah memasuki era aku ke babak yang baru gitu, karena aku percaya walaupun sudah 25 tahun tapi justru ada satu fase hidupku nih yang kayaknya akan kebuka lagi gitu kan di usia, jadi di tahun ini usiaku tuh menginjak 40 tahun, katanya a new beginning gitu kan buat orang-orang, kayak life begins at 40, dan jangan-jangan itu betul adanya gitu. Makanya aku juga merasa kayak akan ada satu fase baru lagi dari Andin yang mungkin juga akan menginspirasi untuk membuat karya-karya berikutnya. Buat teman-teman yang tumbuh di era digital seperti sekarang ini, kalian tuh beruntung banget menurutku, karena saat ini referensi musik, kemudian source of inspiration itu tuh datang dengan dengan masif sekali, dan kalian mendapatkannya dengan sangat mudah. Kayak beda banget sama zaman-zaman kita dulu yang kayak harus nyari-nyari banget gitu. Kalau sekarang ini kalian bisa lebih mudah untuk mendapatkannya. Tapi jangan lupa juga untuk kalian yang memang punya minat di musik atau ingin menjadi penyanyi, selalu temukan uniqueness kalian, karena bagaimanapun uniqueness kalian ini yang membuat kalian tuh terlihat berbeda dan akan membuat kalian shining di antara teman-teman yang lain. Halo KL Lovers, aku Andin. Aku ingin mengajak kalian semuanya untuk barengan datang ke konser aku, namanya Suara Asmara 25 tahun perjalanan Andin berkarya, tanggal 15 November 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Di situ aku akan menyanyikan lagu-lagu yang pastinya kalian suka, dan aku juga akan bawain laguku yang paling baru, Ujung-ujungnya Kamu. Hopefully kita bisa nyanyi bareng di sana. See you.